Shalom, shalom, selamat pagi semua Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, haleluya, kita ketemu lagi dalam rumah doa pagi dalam format tuntunan sepekan untuk seminggu ini. Terima kasih nama Tuhan ya, karena kita boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, jiwa yang seger bugar, semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya. Untuk sebelumnya kita mau mulai, kita mau masuk dalam penyembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih
kehidupan kami ya Tuhan. Amin. Kalau sebentar ya Tuhan kami mau belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Iya, Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami semua ya Tuhan Kau pakai setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Bila firman yang kami belajar kami hari ini ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami kalau sebentar kami mau belajar, Kau pakai setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami mau sama-sama belajar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom. Shalom. Shalom, selamat pagi Shalom. semua. Selamat Hari pagi. ini saya nggak sendiri nih, saya ditemani oleh dua rekan saya yang luar biasa dalam Tuhan. Amin. Ada sebelah saya dengan Eva, Ya, Siti sebelah Hasan. Hasan. Oke, hari ini kita akan membahas, kita akan bedah buku karya daripada Bapak Rick Warren ya. Tapi kita hanya membahas atau membedah sedikit bagian daripada buku itu. Yaitu yang berjudul, judulnya adalah, judul bukunya itu adalah Apa yang Mengendalikan Kehidupanmu. Iya. Nah, jadi kita ada dua pokok bahasa nih, Hasan Eva ya. Ya. Nah, kita ada satunya itu adalah Direncanakan bagi kegembiraan Tuhan. iya betul. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya kali kok ya. Kalau Ya. kita bicara kita direncanakan dan diciptakan gitu ya untuk kegembiraan Tuhan tuh. Kalau saya dengar itu ya kayaknya kita berharga banget gak sih ya? Iya, Itu betul. dari mata Tuhan ya. Karena kita tuh diciptakan tuh beda loh daripada semua ciptaan yang lain. Termasuk Ya. malaikat pun Iya. kita lebih tinggi daripada mereka karena kita serupa dengan Gambar Tuhan ya. gitu ya. Nah, ada nggak sih maksudnya boleh disaksikan nih gimana nih kita merasa berharga gitu loh di mata Tuhan itu. Bisa disaksikan nggak apa yang mungkin pernah dialami, pernah nggak merasa tidak berharga gitu di hadapan Tuhan? Ya, kita bisa lihat ya dalam ibarat kata aja nih, burung di udara aja Tuhan pelihara. Dalam kehidupan kita kan pasti mungkin di dunia pekerjaan, di dunia pelayanan gitu kan, Tuhan itu kayaknya selalu menolong kita gitu loh Ci. Kayak kita di kehidupan sehari-hari ya, untuk makan, minum, Betul. Tuhan itu menyediakan, benar nggak? Menyediakan kan. Betul. Tuhan itu sungguh luar biasa banget gitu kan. Contoh dalam kehidupan kita ya gitu kan. Terus kita juga bersyukur ya Tuhan itu baik ya. Maksudnya selain kehidupan kita juga bisa berdampak ke buat orang lain melalui kehidupan kita ya. Misalnya kita dikasih berkat. Dari berkat itu kita bisa membantu orang lain kan, itu sebagai tanda juga Tuhan itu benar-benar memelihara kita dan menjadi berkat buat orang lain. Benar nggak sih? Benar-benar. Iya, berarti dengan kata lain tuh Tuhan menciptakan kita tuh spesial banget gitu. Iya. Ya, cuma kadang-kadang ya kita tuh pernah nggak merasa tuh kayaknya saya nggak berharga di mata Tuhan. Dulu ya saya boleh bersaksi dulu itu sebelum sebelum mengenal Tuhan ya pasti kita punya masa lalu yang Iya. nggak semua orang masa lalunya tuh baik gitu ya. Masa lalu saya termasuk tidak begitu baik gitu loh. Untuk orang tua, untuk apa gitu tidak baik gitu loh. Tetapi ketika kita mengenal Tuhan, oh iya ya, saya yang berdosa aja Tuhan menganggap Iya. kita tuh membawa kebahagiaan buat dia gitu loh. Iya. Berarti kan nggak ada kata istilah sekarang bahwa kita tuh tidak berharga. Iya. Semuanya berharga di mata Tuhan. Iya. Kita sedosa apapun, sekotor apapun tetap berharga di mata Iya. Tuhan gitu Amin. ya. Nah, kita juga harus punya dampak nih sama orang Iya. lain gitu ya. Iya. Nah, jadi biasanya kalau kita masih ada luka hati atau ada kepahitan yang masih ada di dalam tuh pasti kita jadi nggak jadi dampak nih Iya. buat orang lain gitu kan. Nah, Tuhan menciptakan kita berharga itu kan Tuhan mau kita juga berdampak Iya. buat Yes. sekitar kita Betul. gitu. Nggak usah jauh-jauh deh buat keluarga Iya. gitu ya. Memangin pasan punya nggak untuk tentang berharga nih di sosok, jadi sosok yang berharga di hadapan Ya Tuhan? pastilah ya, pernah ya. Saya untuk bisa melayani Tuhan aja dulu penuh dengan keraguan karena ya saya merasa diri saya tuh nggak layak karena masa lalu saya kan kelam banget kan. Iya. Saya kan bukan lahir dari langsung Kristen karena orang tua saya kan masih di Konghucu ya dulu ya. Iya. Konghucu budaya sekitaran itulah. Jadi saya nggak ada nggak kenal namanya Kristenan ya. Kalau Tuhan Yesus ya karena saya tahu lah dari buku, dari sekolah kan diajarin juga kan.
Cuma sih nggak mengenal secara pribadi Yesus itu seperti apa gitu. Ya saya juga pertama kali saya di ibadah di tempat ini melayani juga penuh keraguan karena dulunya saya nggak layak nggak lah. layak lah Ya, karena betul, saya betul. dulu berantakan Kita ya kan. sering kali ya merasa Iya gitu kan ya. itu ya, intimidasi dari si iblis kali ya. Ah. Nah, kita lihat ayatnya dulu ya kita Boleh, baca. boleh. Di Yesaya 43 ayat 4 ya. Ya. Saya bacanya, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ingin mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ini ayatnya luar biasa. Yang menarik juga sih tadi yang Jimmy ini bilang, saya awalnya itu melayani Tuhan tuh saya agak penuh keraguan karena saya merasa nggak pantas, masa lalu saya seperti apa. Tapi kesini ya kita membaca firman, dengar khotbah dari pembicara, dari hamba-hamba Tuhan ya, terlebih lagi dari gembala kita, mentor ya kan yang ngajarin kita gitu. Ya, kita jadi terbentuk gitu loh, makin lama kita jadi terbentuk. Makanya menarik banget nih tadi yang Kimi bilang yang awal tadi Kimi bilang Tuhan menciptakan kita tuh sesempurna mungkin ya, kita segambar dengan Dia ya. Ya kita sekarang harus bersyukur gitu loh, Tuhan menciptakan kita dengan kelengkapan ya. Maksudnya dengan 5 indera yang lengkap, kaki tangan lengkap, kita masih bersyukur. Ada satu kata yang menarik, saya pernah ada baca di buku. Hidup kita ini nih adalah hidup yang orang lain inginkan. Hidup kita sekarang ini adalah hidup yang orang lain inginkan. Makanya kita tuh nggak pantas kita mengeluh. Hidup saya sekarang ini mungkin di mata orang yang di bawah saya, wah enaknya kok Hasan hidupnya gini. Padahal setiap manusia itu kan punya yang namanya tantangan hidup masing-masing, beda-beda ya. Makanya kata-kata itu tuh saya ingat banget tuh. Hidup saya yang sekarang ini adalah hidup yang orang lain sangat inginkan di posisi saya sekarang. Makanya kita bersyukur sama Tuhan gitu loh. Ya Tuhan menciptakan kita semua dengan sangat baik lah. Makanya kita bersyukur, kita berusaha, kita menjadi kegembiraan buat Tuhan. Iya, seperti tema ini. Betul. Jadi teladan ya Ci, maksudnya kayak karakter sifat kita dirubah ya. Iya. Kan? Betul juga sih, kita semakin hari semakin baik karena kita diciptakan untuk kegembiraan Tuhan. Itu berarti kan sebenarnya Tuhan mensejajarkan dirinya dengan kita. Iya. Ya, luar biasa banget. Padahal Iya. kalau kita mau dibilang, aduh kita ini apa sih? Nggak berharga Gitu ya, kayak nggak layak, kayak iya, nggak apa debu. gitu. Ini siapa sih? Iya, Ya kan? tapi Tuhan mau kita sejajar dengan Dia. Iya. Dan kita tuh diciptakan walaupun Bukan kayak boneka ya, Ci. Bukan kayak betul. boneka menyenangkan Betul Tuhan. banget, iya. Tapi maksudnya Tuhan memperlengkapi kita dengan kita bisa merasa. Iya. Kita punya perasaan, mungkin Iya. kita bisa marah, Iya. mungkin kita bisa kesel, ya kan? Itu pun Tuhan pun sama Bisa, kan iya, sebenarnya. bisa juga. Ternyata Tuhan pun bisa cemburu, dia Bisa. bisa murka gitu kan. Berarti sebenarnya kita tuh sama, asal jangan sampai kita mau menyamai Tuhan. Iya, Iya, betul. Nah, gitu loh, jangan sampai kita mau menyamai Tuhan. Nah, untuk kita berharga itu sebenarnya kita proses loh. Sampai sekarang pun kadang-kadang ya saya pribadi ya suka merasa kayaknya apa saya layak ada di situ. Iya. Ya kan, walaupun Tuhan ingatkan maksudnya kamu layak, aku memilih kamu gitu. Tapi kadang ketika kita mau pelayanan kok ya, Iya. apalagi kita ditugaskan Iya. pelayanan Iya, di mimbar, itu tuh serangannya tuh luar Iya, biasa. Iya tuh. betul. Bagaimana? Apa kamu layak? Ingat masa lalu kamu, Iya. ingat begini gitu Iya. kan. Itu benar-benar. Tapi dengan ini, Proses dengan, ya, Ci. iya dengan kita tuh diproses. Tapi kalau kita merasa layak, terus merasa layak, hati-hati. Iya. Lama-lama kita bisa jadi Iya. sombong. Iya. Tetap kita harus Tuhan adalah Rendah Tuhan hati kita, lah ya. rajanya kita. Ya. Iya. Walaupun kita disejajarkan, dia mau menganggap kita sama gitu ya. Ya, jadi benar-benar luar biasa loh. Iya. Tuhan tuh atas hidup kita Iya. gitu ya. Nah terus bagaimana sih kita mau menyenangkan Tuhan? Pasti ada cara loh ya. Tuhan tuh sebenarnya nggak banyak loh Tuhan. Tuhan tuh menyenangkan, mencari orang tuh bukan yang hebat, bukan yang pinter, apa superstar gitu ya kita sering dengar. Tapi Tuhan mencari seorang penyembah, Betul. Iya. seorang penyembah yang setia. Iya. Makanya, nah betul taat. Taat itu singkat ya, Iya. tapi melakukannya Wah, itu benar-benar harus berjuang. perjuangan. Iya, tapi dalam Tuhan pasti bisa. Amin. Nah, bagaimana maksudnya Tuhan itu
kita mau menyenangkan Tuhan itu kan dia mencari seorang penyembah. Artinya yang harus kita lakukan adalah menyembah Tuhan. Nggak ada cara lain. Betul. Saya rasa untuk menyenangkan Tuhan tuh hanya untuk kita bisa menyembah Tuhan. Karena dalam penyembahan itu tuh bukan bicara musik ya kok ya. Kayak tadi kita Hubungan tapi hubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita terus-menerus dalam hadirat Tuhan. Bukan berarti gini, berarti lu kerja lu nyanyi-nyanyi terus dong. Atau kerja lu bahasa roh terus dong atau gimana, bukan gitu kan. Tapi bagaimana sepanjang hidup kita selama nafas kita ini masih ada, kita mau terus ngandelin Tuhan. Intinya tuh kita harus jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Nah ini tiba-tiba terlintas nih yang tadi Jimmy bilang bagaimana cara kita menyenangkan Tuhan. Tuhan tuh sebenarnya kalau kita tuh lemah di hadapan Dia gitu loh. Hancur hati. Hancur hati ya kan, kita lemah di hadapan Dia, kita nggak Tuhan tuh sebenarnya kalau Tuhan tuh dilibatin gitu loh ya kan. Ini terlintas kayak di 2 Korintus ya. Boleh kita buka. Ya, coba kita buka di 2 Korintus 12 ayat 9. Oke. Boleh saya bacakan ya? Ya. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Amin. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Haleluya. Ya, jadi kalau kita merasa lemah, kita melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita tuh Tuhan senang tuh. Jadi karena kalau orang yang mengandalkan kekuatan sendiri akhirnya jadi jatuh tuh. Banyak orang yang merasa kuat, sombong, merasa uang bisa menyelamatkan dia, ya kan? Padahal sekali kalau Tuhan sekali mau gebuk, segampang balikin telapak tangan. Jangan kan personal ya. Misalkan orang ini gini, dunia Tuhan balikin. Tahun 2020 pandemi itu kan bagaimana Tuhan bikin seperti itu kan. Makanya orang kalau yang sombong, merasa dengan kekuatannya sendiri itu ya Tuhan bisa marah. Seperti Jimmy bilang tadi kan, Tuhan tuh bisa marah, bisa cemburu, bisa senang juga, ya seperti kita juga gitu loh. Ya kan sama, terupa dan tergambar kan. Ya itu sih yang saya alami, ya begitu. Tuhan tuh seperti itu. Betul. Tapi kasih Tuhan tuh luar biasa kok. Di saat kita mungkin udah hancur banget dari hidup gitu ya. Tapi Tuhan tuh sebenarnya pengen banget, rindu banget kita tuh keluar dari dosa-dosa itu loh, keluar dari kehancuran itu. Cuma kadang-kadang kan kita nutup hati ya. Keras hati, merasa di mana Tuhan gitu loh. Di mana menyalahkan Tuhan. Iya betul. Padahal Tuhan tuh kirim loh orang-orang, kirim cara-caranya gitu ya. Pintu-pintu Tuhan bukakan. Cuma kadang-kadang kita tuh terlalu egois untuk mengakui bahwa Tuhan ini saya. Tuhan ini saya lemah. Tolong kuatkan saya gitu ya. Jadi kayaknya merasa udah mampu dah, semuanya bisa gitu ya. Nah itu, jadi luar biasa penciptaan Tuhan. Intinya tuh itu kok benar, kita harus jatuh cinta sama Yesus kok. Tuhan Yesus. Kalau kita udah jatuh cinta, Pak, bayangin deh dulu gimana waktu jatuh cinta pertama kali dong. Ya kan? Sepanjang hari mau inget-inget, sepanjang hari mau ketemu ya. Nah, itulah kalau kita udah jatuh cinta sama Yesus, pasti kita tuh nggak mau lepas gitu. Jangankan hujan gerimis ya, hujan badai aja diterjang. Gitu kan. Iya gitu. Oke, kalau misalnya, tapi itulah kayaknya penyembahan kita balik ke penyembahan ya Pak. Bukan karena kebetulan kita di tim PW ya. Menyembah itu bukan hanya dilakukan oleh tim PW saja, tetapi setiap kita harus masuk hidup itu untuk menyembah Tuhan ya. Gitu. Terus kita masuk nih kok poin kedua nih. Ini masih lanjutnya nih. Kalau kita direncanakan untuk menyenangkan Tuhan gitu ya. Berarti kita harus bisa membuat Tuhan Yesus tuh tersenyum. Kalau kita udah nyenengin hati Tuhan, pasti Tuhan akan tersenyum. Gitu ya. Nah, itu pun nggak gampang. Tapi kalau kita benar-benar mau ngandelin Tuhan, kita benar-benar mau nyembah Tuhan, pasti itu kita bisa. Ya. Boleh mungkin Pak, salah satu caranya nih bagaimana nih biar buat Tuhan Yesus tersenyum nih gitu. Cara
Ya, salah satunya ya beberapa contoh ya Cik. Iya, contoh aja boleh ya. Ya contohnya bikin Tuhan tersenyum itu ya tadi kan tentang penyembahan kan. Kalau dengan berdampak sama orang lain tuh kita mengasihi orang lain pada saat orang lain kesusahan, membutuhkan pertolongan, Yes. apapun itu bentuknya gitu kan. Kita tergerak punya hati, benar-benar kita mau tolong orang itu sih. Iya, Benar kan? betul. Saya percaya ketika kita mengasihi orang lain, Tuhan itu juga akan tersenyum karena oh anakku gitu kan. Misalnya kayak kita punya anak, ih anak saya benar-benar peduli ya sama orang lain gitu kan. Mengasihi orang lain gitu kan, maksudnya ngomong kasar, ih anak saya nggak pelit ya, mau berbagi juga gitu kan. Demikianlah seperti Tuhan ya gitu, pada saat melihat kita melakukan hal-hal yang baik gitu, terutama kepada orang lain, saudara atau siapapun gitu kan, pasti hati Tuhan ini ya tersenyum gitu kan. Ih anakku, kayak bilang, ih anak saya baik banget ya, anak saya gini. Termasuk kayak misalnya kita punya anak pun seperti itu ya, kalau misalnya melihat anak kita melakukan hal-hal baik, hati kita sukacita gitu kan. Begitu juga seperti Tuhan, begitu kita anak-anaknya nih, maksudnya melihat kita melakukan hal-hal yang baik, pasti Tuhan tersenyum, benar nggak sih? Amin, betul ya. Berarti kita mau apa ya? Itu kan Peduli sebenarnya peduli itu ada perintah-perintahnya tuh. Sebenarnya itu perintah Tuhan juga Iya, ya. benar. Bagaimana mengasihi sama manusia, atau Seperti mungkin kalau kamu mengasihi orang yang paling hina, itu berarti engkau mengasihi aku gitu kan. Itu berarti benar-benar Tuhan mau tuh kita jadi dampak. Ngasih orang yang udah ngecewain kita. Wah, gitu kan. itu, Itu kan kadang-kadang tantangan ya. Itu PR itu. Ya, itu PR buat kita semua sampai hari ini ya. Ya. Karena gini, kalau kita bilang mengampuni, mungkin gini ya, ya udah deh, saya ampuni kamu, gitu kan. Tapi nggak mau ketemu lagi deh ya, nggak mau urusan lagi gitu ya, kan banyak begitu ya, aduh jauh-jauh deh, gitu. Nah itu ya. Itu namanya belum ngampuni. Belum ngampunin ya. Ngampunin. Justru kalau ngampunin sering diketemuin sih. Iya. Tapi justru gitu, kalau kita bilang, aduh, saya nggak suka orang ini, Tuhan pasti Tuhan ketemu. Berarti ditemuin. Biasanya gitu, karena Tuhan mau kita pulih. Iya. Amin. Ya kan, Betul. Tuhan mau kita sembuh gitu, Amin. karena Tuhan tuh sayang sama kita gitu loh ya. Nah, terus mungkin dari pasang ada lagi nggak? Iya, saya jadi ada mau kesaksian sedikit ya. Saya kan punya anak 3 ya. Ini anak saya yang paling kecil itu umur dulu sih dia masih umur, ini cerita udah sekitar 2-3 tahun yang lalu deh ya. Jadi udah mau maghrib gitu, sekitar jam 6 lewat ya, berarti udah agak gelap ya. Iya. Itu di seberang rumah saya kan ada jalan itu menuju B12 dia. Itu gelap tuh. Saya tanya sama dia, Dek, kamu berani gak jalan ke sana sendirian gitu? Dia kan lihat gelap kan, nggak berani lah. Tapi kalau sama papi, aku berani kemanapun. Aku berani, yang penting papi ya di samping aku. Itu saya jangan mikir tuh. Saya seperti kayak hubungan saya sama Tuhan gitu loh. Saya akan berjalan kemana aja, yang penting dengan tuntunan Tuhan gitu loh. Ngandelin Tuhan, ya kan, apa-apa nanya Tuhan. Itu yang Tuhan senang Ci, yang bikin Tuhan tersenyum. Betul. Kalau menurut saya seperti itu cerita langsung tak di hati saya. Wah, berarti si Catherine aja dia berani kemanapun, bukannya kesana aja loh, dia bilang kemanapun berani asal sama papi gitu. Wah, itu benar-benar ini di hati saya banget. Langsung saya berpikir, intinya sih maksudnya dari ini kita anggap Tuhan itu adalah segalanya bagi kita. Iya. Maksudnya utamain, maksudnya segala apapun yang kita lakukan tetap kita berjalan bersama Tuhan gitu kan. Kita berarti percaya sepenuhnya lah sama Tuhan. Iya. Ya, percaya sepenuhnya. Cuman kan kadang-kadang gini ya kok, kita kalau kita bilang masalah percaya ya, kadang kan misalnya kita ngadepin satu masalah nih, Tuhan aku berserah, ini masalahku gitu ya, kau ambil alih. Cuma kadang kalau dari sisi manusia suka gini, aduh masih resah nggak sih? Iya. Ya kadang-kadang gitu ya. Cuman ya itulah ujian ya, ujian kita untuk hati sendiri nih. Maksudnya bener nggak nih, lu menyerahkan semuanya sama Tuhan? Kadang-kadang kita bilang berserah, tapi hati belum. Ya kan? Kadang-kadang makanya bener nih kayak anak-anak kecil itu. Itu mereka tuh tulus loh. Iya, Ya kan? Tulus kalau dia bilang mau kemana aja asal sama papi. Berarti tuh dia bener-bener. Nah,
kadang-kadang kita nggak bisa nih, tapi anak-anak ini bisa jadi contoh gitu. Iya. Bahwa benar-benar kita berserah gitu. Makanya Tuhan Yesus itu kan sangat suka sama anak kecil kan. Betul. Hmm. Iya, karena ya itu Tulus dan apa hatinya, adanya. apa adanya. Kalau ngambek sebentar ya, Toton udah bayan lagi. Iya. Gitu. Udah lupa gitu ya, Ci. Iya benar. Jadi kita harus ngandelin Tuhan sepenuhnya. Amin. Kalau kita ngandelin Tuhan pasti Tuhan senang. Iya Ya betul. kan? Karena kita nggak ngandelin yang lain-lain. Kadang Tuhan itu ya Tuhan kita itu dahsyat, Tuhan kita Yes. itu ajaib, Iya. Tuhan itu kita luar biasa ya Tuhan Yesusnya. Betul. Kalau kita ada masalah, seperti Jimmy bilang kita berserah sama Tuhan, tapi di hati kita masih ada masih ada keraguan, resah gitu ya. Itu sih ya kita manusia, Iya, itu betul. manusia. Wajar ya kita ada seperti itu ya. Tapi apa yang kita pikirkan itu, misalkan, kita lagi masalah nih, besok seperti apa ya, besok begini ya, kalau begini langkah saya harus gimana, kita mikir tuh, Iya. ya kan kita mikir kalau besok begini nih gimana ya, nih gini. Akhirnya kita doa sama Tuhan. Tuh besokan itu Tuhan akan membuat hal yang kita nggak pikir, Yes, betul. hal yang kita belum pernah kita lihat, belum pernah kita pikir, belum pernah timbul dalam hati kita tuh bisa Tuhan bikin. Yes. Yang kita pikirin malah ini nggak terjadi gitu loh. Iya. Malah yang terjadi sebaliknya adalah pertolongan Tuhan Iya. dengan betul. cara dia yang saya beberapa ini lagi Iya, saya banyak mengalami kesaksian seperti itu. ya. Banyak kesaksian saya mengalami seperti itu. Dan saya malam sampai pusing gimana ya, saya mikir gini nih. Kalau besok gini gimana ya? Akhirnya saya nggak bisa tidur. Ya kan kami selalu mikirin. Ya akhirnya berserah sama Tuhan. Besoknya Tuhan tolong. Iya. Iya. Pasti Tuhan tolong. Iya. Saya tempat ngomong sama istri saya kan, dia bilang gembok itu dibuat tuh pasti ada anak kuncinya. Iya. Iya. Gitu betul. nggak mungkin nggak ada masalah yang nggak terselesaikan ya kan, nggak ada Betul. jalan keluar, pasti Ya. ada jalan keluar. Yang penting kita andalin Tuhan. Beberapa kali saya ada kesaksian seperti itu. Mujizat Tuhan lah. tolong, mujizat itu benar-benar mujizat. Iya. Tuhan tolong. Benar kok. Itu saya juga pernah ngalamin itu. Saya kan kerjanya di bagian finance ya, jadi urusannya Iya. dengan uang. Iya. Satu kali itu selisih, itu case-nya selisih. Aduh, saya bingung tuh. Aduh, kemana ini, saya cek catatan semuanya udah ada, bon semua ada gitu. Ini Iya. kemana gitu. Terus sampai benar ke bawah, sampai malam saya pikir ini kemana ya, kalau besok nggak ketemu juga udah deh nombok. Iya. Ya kan, mau nggak mau kita nombok. Iya. Terus saya bilang, Tuhan, saya nggak tahu ini uang mana Iya. gitu. Memang sih nggak besar, memang nggak besar, tapi kalau nggak ketemu kan kayaknya Iya. Iya. kayak gimana gitu Iya. ya maksudnya gitu. Ternyata besok pagi itu nggak tahu gimana itu saya hitung lagi, kok pas Pas. mungkin terselip atau nempel gitu kan, ternyata pun karena kita cemas, Iya. karena kita cemas Buru-buru udah lagi. ngomong nggak bisa, ternyata besok pagi kok ada ya. Aduh Tuhan, saya nggak tahu kamu nolong aku gimana, tapi yang Cara penting Tuhan cara ajaib. Tuhan ajaib. Ajaib. Yang penting karena ketika kita berserah, Iya. Tuhan kasih jalannya. Amin. Amin. Oke, terus ada lagi nih kok caranya. Kalau kita mau bikin Tuhan tersenyum tuh, kita harus mentaati dia, mentaati semua peraturan-peraturannya, Iya. perintah-perintahnya. Nah, kadang-kadang kan gini ya, kalau Tuhan kasih perintah gitu di firman, kita kan baca gemar tuh setiap hari. Kita tahu lah perintah-perintah Tuhan gitu kan. Cuman kan kadang-kadang kita ini ya, nggak bisa Tuhan untuk mengampuni deh. Iya. Ya kan, harus mengampuni, harus memberkati orang yang mungkin menyakiti kita. Iya. Itu kan, aduh nggak mungkin Tuhan. Iya. Tapi padahal Tuhan itu dia nggak butuh alasan kita, Iya. dia butuh ketaatan kita. Iya, betul. Kalau kita taat, kita minta. Kalau kita nggak bisa mengampuni kan harusnya kita nih ya minta lah, minta hati yang bisa mengampuni gitu ya. Nah cuma kan kadang-kadang gitu ya, kedagingan kok, daging kita tuh masih harus banyak kita kalahin gitu ya. Ya puji Tuhan kita di GBR Arkadi ini kita ada di komunitas yang baik ya. Saling Kita saling ngingetin. ngingetin, saling bertumbuh, apalagi kita udah level pengerja ya kan. Betul. Kita ya jangan sedikit baper ya kan, dikit-dikit Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit ngambek. Kita udah naik kelas nih, barangnya nih udah naik kelas, level kita udah beda. Ya kita mesti kuat gitu loh, mesti kuat di hal itu. Ya kalau misalkan kesentil dikit ya udah nggak apa-apa gitu loh. Apalagi apalagi maksudnya kita yang nyentil orang nih, kita nggak sengaja kita nyentil orang betul. ya kita tulus
kita minta maaf gitu loh. Iya, betul. Minta maaf gitu loh, say sorry. Terus kalau misalkan ada teman salah, ya kita tegur di depan, tegur dengan kasih, ya kan? Betul. Kan di firman Tuhan berkata lebih baik teguran nyata, ya kan, daripada di belakang kita itu kan kita sebagai anak Tuhan kita udah nggak boleh ya, gitu. Gitu, itu Tuhan marah seperti itu, gitu. Ya kita udah di level sekarang, udah pengerja, ya numpak laku atau gimana ya, kita ya lebih oke lah, gimana lebih taatnya ya begitu, kalau mengampuni orang. Betul. Gitu. Iya, karena perintah-perintah Tuhan itu pasti mendatangkan kebaikan. Amin. Ya, contohnya misalnya kita balik mengampuni, itu paling banyak ditemui gitu. Nah, kalau kita bisa mengampuni, itu damai sejahteranya luar biasa. Karena saya pernah ngalamin itu kok, bagaimana orang mungkin dia salah paham gitu ya, jadi salah paham, jadi dia bisa dikatakan seperti dia mengutuk. Gitu. Ya, pernah tapi saya mengampuni dia. Saya mengampuni dia karena saya tahu dia nggak tahu apa yang dia ucapkan. Gitu loh. Waktu saya mau marah sama dia, saya diingetin sama firman. Tuhan Yesus yang tanpa dosa saja dia dijadikan dosa. Ya, kita yang maksudnya tetap ada dosanya kan. Setiap hari kita pasti tanpa sengaja loh. Pasti ada aja pelanggaran yang kita buat gitu ya. Tapi masa kamu ibaratnya kayak tadi kalau disentil sedikit aja kamu udah nggak mau mengampuni, gitu kan? Itu berat kok, berat banget itu. Kalau ini berat sekali. Cuman waktu kita bisa melepas berkat untuk orang itu, gila, damai sejahteranya. Damai sejahteranya tuh kayaknya ngalahin dah. Betul. Ngalahin pegunungan gitu ya. Ngalahin kita lagi dari pegunungan. Berarti kita gitu. menang ya, Ci. Iya, kita menang gitu. Walaupun mungkin orang itu masih, kalau ngeliat saya mungkin masih nggak suka atau apa, tapi saya tetap mengasihi dia. Iya, betul. Itu dampaknya luar biasa, karena nggak mungkin ada perintah Tuhan yang mau nyakitin kita. Iya, ada. semua buat kebaikan ya. Betul. Ada lagi nih Pak, buat Tuhan tersenyum nih. Apa tuh, Ci? Nah, kita harus selalu senantiasa mengucap syukur. Iya. Betul tuh, Ci. Betul banget ya. Iya. Apapun loh ya Pak, ya nggak ada aneh ya. Nggak ada duit kita juga harus mengucap syukur. Betul nggak? Betul. Kalau nggak ada duit nggak ngucap syukur juga, emang tiba-tiba dompetnya berisi kan, nggak juga ya. Iya, makanya kemarin kan kebetulan saya ada sharing di ibadah komunitas pria kan, dengan tema bersyukur dalam keadaan apapun kan. Yes, benar. Ya karena kalau kita bersungguh-sungguh nggak akan merubah keadaan. Iya. Percuma. Betul. Percuma mau marah, mau ngoceh-ngoceh, nggak akan merubah keadaan. Iya. Kecuali kita berserah sama Tuhan, kita tetap berusaha, bersyukur, berserah sama Tuhan, tetap berusaha. Jangan berserah sama Tuhan tapi nggak berusaha. Itu bohong ya kan. Itu namanya nyerah kok. Iya makanya. Iya kan, berserah sama Tuhan tapi kita kerjakan bagian kita dan Tuhan akan kerjakan bagian Tuhan. Gitu. Betul. Ya seperti itu. Ya kan, bersyukur tapi walaupun berserah ya kita juga harus kerja juga. Betul. Iya, soalnya bangun jam 10 siang gitu. Itu namanya bukan berserah. Itu nyerah dengan berserah tuh beda loh ya, beda tipis. Betul. Gitu. Kitab Amsal mencatat kan Tuhan membenci orang malas kan. Betul. Yang diberkati ya orang yang rajin. Iya. Gitu. Orang malas malah diberkati sama Tuhan. Jangan pakai ayat burung-burung di Iya, udara kalau melihat. Iya, kalau melihara. Tapi tak berusaha. Itu berusaha. kan binatang ya, Ci. Berusaha loh. Berusaha terbang ke sana ke sini kan, Ci. Iya, makanya Iya. pagi ini panjang luar biasa. Haleluya. Ini poin terakhir nih. Iya. Terakhir satu lagi nih ya, sebelum kita akhirin ya. Nah, Tuhan itu disenangkan, Tuhan tuh akan tersenyum tuh kalau kita tuh menggunakan semua talenta yang Tuhan beri buat kita. Ya, kita bisa ada saat ini, kita bisa kerja di marketplace, kita bisa pelayanan di gereja. Itu bukan karena kita hebat. Betul. Tapi karena Tuhan sudah memberikan talentanya masing-masing. Ada yang 1 talenta, 2 talenta, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, misalnya contohnya nih, Eva mau puasa nih, anak-anaknya. Kalau anak-anak puasa tiba-tiba menggunakan kemampuan dia pinter, dia bisa bikin apa, kreasi, seneng kan ya? Nah, demikian juga Tuhan gitu loh. Nah, kadang-kadang kita kan gini, dikasih tapi enggak lah, ntar dulu, nanti aja gitu ya. Ya kalau ada nanti ya. Iya. Kalau ada kesempatan lagi. Kalau ada kesempatan lagi. Kadang-kadang
kesempatan itu tuh harinya. Iya. Kalau kita nolak, ya belum tentu ada itu lagi Yang gitu dua kan. kali ya. Iya ya, kayak gitu ya. Makanya gunakanlah apa yang Tuhan kasih ke kita ya, dipergunakan sebagai sebaik-baiknya. Ini Betul. juga nih bagi yang nonton nih, Iya. ada jemaat yang mau melayani, yang tergerak untuk melayani Tuhan, coba tanya Tuhan, kemampuan apa yang Tuhan kasih? Panggilan. Ya panggilannya apa? Coba Doa. tanya Tuhan, doa. Ya. Kayak saya sama Cimimi, kebetulan saya ada di PW. ya worship ya kan. Kita juga nggak ini ya, Wah, nggak nyangka. bisa ada di tim ini gitu loh. Ya kalau Tuhan mau pakai setiap kita, pasti ya tanpa kita minta pun Tuhan angkat itu. Tuhan punya Amin. caranya Iya. sendiri gitu. Makanya saya setiap berdoa, kalau mau tadi Cimimi bilang pada saat misalkan mau pelayanan besok pelayanan, ya saya berdoa, saya minta ampun sama Tuhan, saya berterima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan beri ke saya, walaupun saya ya belum sempurna, ya masih banyak dosa, Ya. tapi Tuhan tetap kasih saya kesempatan untuk Amin. melayani Tuhan. Amin. Amin. Di Bapak Ibu Saudara juga kalau ada panggilan, coba tanya Tuhan, melayani di bidang apa. Melayani Tuhan tuh sama aja, nggak lebih hebat yang di mimbar itu ya. Ya. Semua ya, asyir pun juga Tuhan perhitungkan, Yes. Ya. damping pembicara, terus apa namanya, yang ngatur-ngatur parkiran di motor apa di bawah juga itu Tuhan perhitungkan Ya. gitu Ya. loh. Jadi nggak sama aja gitu loh di mata Tuhan, nggak hanya yang di mimbar dong ke WL singer itu, nggak hanya seperti itu gitu loh. Ya, Betul. Betul. ya ayo kita gunakan apa yang Tuhan beri. Iya. Amin. Manusia itu di balik kekurangannya itu pasti dia ada kelebihan, Ya, Ya. pasti. itu udah pasti Pasti. itu. Iya. Kalau dan kita tuh nggak ada yang sempurna ya. Benar. Semua selalu Tuhan tambahkan lagi. Amin. Amin. Dan untuk pelayanan bukan hanya di gereja, Iya. gitu ya. Bukan hanya di mimbar, tapi kita mau melayani di keluarga, gitu Iya. kan, di tempat kerja kita boleh jadi berkat buat banyak orang. Amin. Betul. Ya, ya oke. Pesannya juga kok Iya. benar. Jangan kita ngumpetin talenta kita. Iya. Jangan kita Ayo. ngumpetin apa yang Tuhan sudah kasih buat kita. Betul. Karena kesempatan Tuhan itu berharga. Kesempatan Iya. dari Tuhan itu sungguh-sungguh sangat berharga. Amin. Ya, Mau selama nafas. membuat Tuhan Iya. tersenyum, Iya. ayo kita layani Melayani Tuhan. Tuhan dengan luar biasa lagi. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi yang luar biasa ini. Amin. Kami boleh berbagi kebenaran firman-Mu Tuhan. Yes. Kami boleh berbagi kesaksian Tuhan karena kebaikan-Mu Amin. yang menguatkan kami Tuhan. Amin. Kami tahu Tuhan kami jauh daripada sempurna. Yes. Kami tahu Tuhan kami jauh daripada baik Tuhan. Ya. Tetapi kami percaya Tuhan Engkau yang menyempurnakan. Amin. Engkau yang Amin. menguatkan kami Tuhan. Untuk kami boleh terus berjalan di track-Mu Tuhan. Amin. Kami boleh berjalan terus di dalam pengajaran-Mu ya Bapa. Ya. Beri kami hati yang terus mau menyenangkan hati-Mu. Amin. Biar hidup kami berdampak. Amin. Biar hidup kami berguna Tuhan. Amin. Bagi untuk kemuliaan kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua yang sudah melayani hari ini ya Bapa. Terima kasih buat Eva. Terima kasih buat Koasan ya Bapa. Terima kasih buat GBI Arkadia Tuhan. Untuk Bapak Ya. Gembala kami yang Amin. sudah memberikan kesempatan pada kami Ya. hari ini ya Bapa. Biar kiranya semua segala hormat, pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Terima kasih. Selamat pagi. Berkati berlimpah-limpah.